فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di muka surat 276 untuk cetakan yang ini ya. Masih terkait dengan perintah dan larangan Nabi kepada rombongan Abdul Qais, yang mana Nabi katanya disebutkan, Nabi menyebutkan 4 perintah, tapi kenapa tahu-tahu setelah itu kalau dikira itu menjadi 5. Baik. Qala al-Allamah Ibnu Battal rahimahullahu taala, fa in qil, jika ditanyakan atau dikatakan, fa innahu jaa fil hadis annahu amarahum bi arba. Sesungguhnya datang dalam hadis tadi Nabi memerintahkan mereka dengan 4 perkara. Wa innama amarahum bi khams. Namun beliau memerintahkan 5 perkara. Fal jawabannya annahu sallallahu alaihi wasallam amarahum bil arba. Beliau memerintahkan mereka dengan 4 perkara allati wa'adahum biha, yang beliau janjikan. Beliau menjanjikan 4. Summa zadahum khamisah. Kemudian Nabi menambahkan kepada mereka khoslatan khamisah, karakter yang kelima. Wa hadza ghairu mangkur, ini bukan perkara yang diingkari. Li'annahu waffa lahum biwa'dih, karena Nabi telah menunaikan untuk mereka janji beliau fil arba allati sa'aluhu anha, 4 perkara yang mereka tanyakan. Lebihannya ya ini kedermawanan. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Wa qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma amarahum bil imani billahi wahdah. Nabi memerintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah semata. Fa fihi amrun bimulazamati tasdiq. Perintah untuk setia atau konsisten kepada pembenaran wal iqrar dan pengakuan billah kepada Allah bi tawahhudih, bahwasanya Dia itu Maha Satu. Fi dzatih, pada zatnya, wa sifatih, sifat-sifatnya, wa af'alih, perbuatannya, wa uluhiyatih, uluhiyahnya, fi kulli hal, di semua keadaan. Padahal mereka mukmin, kenapa diperintahkan beriman? Yaitu untuk menambah iman atau setia di atas keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian pada Allah, yaitu setia di atas iman atau tambahkan lagi iman kalian. Seperti yang disebutkan di beberapa tafsir. Nah, maka hadis yang ini pun seperti itu polanya. Qala al-Allamatu Ali Al-Qari rahimahullah, amarahum bil imani billahi wahdah. Nabi memerintahkan pada mereka untuk beriman kepada Allah semata. Nusiba alal hal, yaitu wahdahu. Kenapa bukan billahi wahdihi, yaitu sebagai badalka atau taukid? Kenapa jadi fathah, yaitu hal? Wahidan. Al-imanu billahi wahidan hala kaunihi wahidan. Dalam keadaan Allah itu satu saja. Fidzat, di dalam zatnya. Munfaridan fis sifat, menyendiri dalam sifat-sifatnya. La syarika lahu fil af'al, tiada sekutu untuknya di dalam perbuatan-perbuatan. Selesai dari Mirqatul Mafatih. Kemudian wali betida'u bi dzikril imani billah. Nabi memulai dengan menyebutkan iman pada Allah. Qabla ghairihi minal awamir, sebelum perintah-perintah yang lain. Yadullu ala annahu ahammul umur, menunjukkan bahwasanya iman adalah perkara yang paling penting.
alal itlaq, secara mutlak. Bal huwa syartun li sihhatil ibadat, bahkan iman adalah syarat sah ibadah. Qala al-allamatu Ali al-Qari rahimahullah fi mas'alatil imani billahi wahdah wa hadzal amru tauti'ah. Perintah ini adalah sebagai tauti'ah. Tauti'ah adalah membuat pijakan, membuat fondasi. Ya, sebelum naik tinggi-tinggi, fondasinya dikuatkan dulu. Perkara yang paling mendasar. Tauti'ah, membuat wata'ah, membuat apa? Pijakan, tahapan. Fa innal amra wan nahya min furu'it takalif. Karena perintah dan larangan itu masuk dalam cabang-cabang pembebanan syariat. Wa hiya mauqufatun 'alal iman. Sementara beban syariat itu tergantung pada keimanan. Kalau tak ada iman, semuanya runtuh tentunya. Berarti harus disusun dulu perintah untuk beriman dulu sebelum yang lain-lain. Fa innahu syartu sihhatiha. Karena iman adalah syarat sah dari beban-beban syariat tadi. Wa mabda'u subutiha, dan sebagai permulaan dari kepastian beban syariat tadi. Kalau belum mukmin, ya semua amalannya gugur. Tak perlu diajak bicara, nanti Ramadan puasa, nanti zakat, nanti ini. Padahal orangnya beriman aja belum. Baik, maka permulaannya harus iman dulu. Selesai dari mirqatul mafatih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal imanu billahi wahdah. Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata? Fihi ilqa'us su'al li syaddil intibah. Disyariatkan untuk menyampaikan pertanyaan untuk menguatkan perhatian atau kesadaran. Jadi tidak terus kita bicara, tapi kita tanya, terutama mungkin yang apa itu, yang belum hafal, kita tanya biar semangat untuk hafal, atau mungkin yang lupa atau yang mengantuk misalkan, atau yang sedang safar, kita ingatkan. Kalau safar aja. Safar apa maksudnya? Maksudnya mengantuk, mimpi kemana-mana. Nah, diingatkan dengan apa? Pertanyaan. Baik. Dulu anak-anak juga berapa kali dulu di Yaman. Ya namanya harus kayuh basikal beberapa kilometer kadang untuk pergi ke tempat taklimnya. Kadang ngantuk. Ya harusnya apa? Persiapan biar tak ngantuk. Baik. Kemudian qala al-allamatu Ali al-Qari rahimahullah. Qala itu Rasulullah bertanya, atadruna mal imanu billahi wahdah. Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata? Dzakarahu tanbihan lahum. Nabi menyebutkan itu sebagai peringatan untuk mereka. Ala tafrighi adhanihim, untuk mengosongkan benak-benak mereka, pikiran mereka, li dhabti ma yulqa ilaihim, untuk menghafal, dhabt yaitu menghafal atau mengikat apa yang diberikan pada mereka. Fayakuna auqa'a fi nufusihim, agar ilmunya itu lebih masuk ke dalam jiwa-jiwa mereka. Selesai dari mirqatul mafatih. Wa qauluhum Allahu wa rasuluhu a'lam, ucapan delegasi Abdul Qais, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Hadza yadullu ala ahammiyati ta'addubi fil khitab. Ini menunjukkan pentingnya beradab di dalam pembicaraan. Min hais, dari sisi innal insana idza su'ila an syai', sesungguhnya seseorang itu jika dia ditanya tentang suatu perkara la ya'lamu, yang tidak dia ketahui, la ya'nafu ayyaqula Allahu a'lam, dia tidak merasa enggan. Ya'naf, enggan. Kadang anafa artinya adalah sombong, yaitu tinggi hati. Tidak merasa tinggi hati untuk mengatakan Allahu a'lam, saya belum tahu. Wa nahwi dzalik, wa nahwa dzalik, dan ucapan yang seperti itu. Qala al-allamatu Ali al-Qari rahimahullah, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, ta'adduban, yaitu sebagai bentuk adab, wa talaban lis-sama'i min, yaitu mereka ingin mendengar dari Nabi jawabannya apa. Li'anal qauma kanu mu'minin, karena memang orang itu, rombongan itu memang sudah beriman, maka tak heran jika jawabannya jawaban yang beradab macam ini.
Selesai dari Mirqatul Mafatih. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab sendiri, syahadatu alla ilaha illallah. Jadi iman kepada Allah yang tertingginya adalah persaksian la ilaha illallah, seperti dalam pembahasan apa ya? Syu'abil iman itu ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa itauz zakah, menunaikan zakat, wa siyamu Ramadan, puasa Ramadan. Jadi iman itu memang berisi apa ya? Rukun Islam, ada rukun iman itu sendiri, berbagai amalan. Amalan masuk dalam iman. Wa antu'tu minal maghnamil khumus, dan kalian memberikan 1/5 dari ghanimah. Wa qad marra bina al-kalamu ala syahadatain. Telah kita lewati pembicaraan tentang 2 kalimat syahadat. Annahuma tatadammananil i'lama wat tabyin. Bahwasanya 2 kalimat syahadat tadi mengandungi pemberitahuan, i'lam. Ya, syahida bermakna alima wa a'lama. Wat tabyin. Berarti apa? Asy-syahadah itu bermakna bayyana, menerangkan. Wal iqrar, ya bersaksi, terkadang artinya adalah mengakui. Qalu syahidna ala anfusina bi tauhidil mursil, bahwasanya yang mengutuskan hanya satu, yaitu Allah. Wa tauhidil mursal, yang diutuskan juga satu untuk umat ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tauhidul mursil yaitu Allah, dan tauhidul mursal. Kita bersaksi tauhidul mursil dengan uluhiyah dan tauhidul mursal dengan mutaba'ah. Qala al-allamah Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, wasyahadatu al-hudur, yang namanya syahadah adalah kehadiran. Ya, syahidah badran, hadir di waktu Badar. Ma'al musyahadah, sambil menyaksikannya. Imma bil basar, mungkin dengan penglihatan mata, au bil basira, atau dengan mata hati, yaitu ilmu. Syahidallah boleh jadi artinya alima, dan a'lana, mengumumkan. Baik, selesai dari mufradat gharibil Quran. Baik, dan di muka surat yang lain setelahnya Ar-Raghib mengatakan wasyahadah qaulun sadirun an ilmin. Yang namanya persaksian adalah ucapan yang muncul dari ilmu. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Wa ma syahidna illa bima alimna, kami tidak bersaksi kecuali dengan apa yang kami tahu. Inilah yang namanya persaksian, harus berdasarkan ilmu. Hasala bi musyahadah, yang mana persaksian adalah ilmu yang dihasilkan dengan menyaksikan. Memang saya lihat langsung, ya sudah, oh saya tahu memang waktu itu si fulan ada misalkan. Nah, ini musyahadah dengan apa? Penglihatan mata. Atau yang pertama apa di sini, basirah, dengan mata hati. Ya, saya tahu memang Allah sebagai pencipta segalanya, Allah sebagai sesembahan bagi semuanya, sesembahan yang hak. Ini basirah, mata hati atau ilmu. Au basar, atau mata kepala, memang melihat langsung, tergantung persaksian tentang apa. Wa qala al-allamah Ibnu Manzur rahimahullah, asyahid huwal alim. Syahid adalah alim, ya, syahidah bimana alimah. Alladzi yubayyinu ma alimah, yang menerangkan apa yang dia tahu. Baik, makanya syarat sah persaksian adalah dia punya ilmu. Selesai dari lisanul Arab. Summa inna hadzal jawab, kemudian sesungguhnya jawaban Nabi ini yadullu ala annal imana inda an yudkara mufradan. Iman tatkala disebutkan bersendirian minal Islam, yaitu disendirikan dari Islam, tidak bicara masalah Islam, fa innahu yashmaluh, maka iman juga mengandungi Islam. Buktinya isinya adalah beberapa rukun Islam di situ. Kama annal Islam idza ufrida minal iman, sebagaimana Islam jika disendirikan dari iman, fa innahu yatadammanu, maka Islam mengandungi iman juga. Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam syahadatu alla ilaha illallah ila akhiril hadis. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara arba'ata awamir kama wa'adahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 perintah seperti yang
beliau janjikan pada mereka, wahia 4 itu apa? Coba kita lihat. Al-imanu billahi wahdah. Kemudian wa iqamus shalah, iqamatus shalah, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa shaumu ramadan. Ini 4. Summa zada amran. Aduh. Takkan 4 kemudian robi anarnya khomisan ya. Summa zada amran khomisan. Ya ini salah nih. Menambahkan perkara yang kelima. Liyakuna lahum mazidal ilm. Liyakuna lahum mazidal ilm, agar perkara itu menjadi tambahan ilmu untuk mereka. Wa tanbih, tambahan pengingat, yaitu apa? Jangan lupa ada hak Allah dan Rasulnya di dalam ghanimah. Wa huwa ada'ul khumusa minal maghnam, membayarkan 1/5 dari harta rampasan perang. Li'annahum mujahiduna fi sabilillahi ta'ala, karena mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, orang-orang Bahrain, Masya Allah ya. Baik. Fal amrul awal, perkara pertama, huwal imanu billahi wahdah, keimanan pada Allah semata. Summa bayyana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makna. Memang ini agak pelik. Iman berisi ini. Berarti perintahnya ada berapa? Baik. Buktinya apa? Iman itu sendiri mengandungi beberapa perkara. Apakah perkara yang ini dihitung 4 atau 5? Memang ini agak pelik. Tapi intinya ya memang semuanya kenyataannya 5. Cuma 4 yang terakhir itu bagian dari iman. Makanya kalau kita lihat syarahnya memang beraneka ragam. Khilafnya panjang. Gimana cara memahami ini? Aku memerintahkan 4. Kemudian Nabi mengatakan aku perintahkan iman. Terus tahukah kalian apa itu iman? Nah, diperinci iman sampai apa? 5 amalan. Berarti perintah kedua apa? Perintah ketiga apa? Sementara 5 amalan itu bagian dari iman. Memang ini khilafnya banyak di syarah-syarah yang Anda periksa. Maka secara ringkasnya adalah walaupun perkara-perkara yang setelahnya itu bagian dari iman, tetapi boleh dikatakan dia berdiri sendiri. Ada perintah iman, ada perintah sholat, perintah zakat, dan seterusnya. Baik. Summa bayyana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makna. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan makna iman, wa huwa asyhadatan, yaitu 2 kalimat syahadat. Summa dzakara baqiyatal awamir. Kemudian menyebutkan perintah-perintah yang tersisa. Wahya iqamatus shalah wa ma ba'daha. Nah, ini salah satu pendapat juga demikian. Jadi syahadat hanya mengandungi iman hanya mengandungi 2 kalimat syahadat. Cuma yang ada sholat ini perintah nomor 2 dan seterusnya. Ini memang khilafnya banyak, tapi tak masalah. Bagaimana cara menghitung dan mengira tidak seberapa penting. Yang penting semuanya sudah disebut, itu saja yang di dalam hadis. Terserah angka-angkanya itu. Wa hunaka aqwalun katsirah, di sana ada pendapat yang banyak. Lisyurah, untuk karya milik para pensyarah, fi taujihi hadhil khisalil arba, untuk menentukan mana 4 karakter ini, mulai dari mana. Angka 1 ma'ruf, cuma angka 2 yang mana, dan seterusnya. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam syahadatu alla ilaha illallah, hingga akhiril kalam. Indaman atofa iqamas shalah wa ma ba'daha ala syahadah, untuk orang yang mengatofkan, yaitu kalimat apa? Wa iqamus shalah. Iqamus shalah ini ma'tuf ke iman atau ma'tuf ke syahadah? Kalau ma'tuf ke syahadah berarti memang kita belum mendapatkan nomor 2. Tapi kalau kita jadikan iqam ini ma'tuf ke iman, berarti memang apa? Iqamus shalah nomor 2. Syahadah ini sebagai tafsir dari iman. Baik. Dikatakan fahadha yadullu ala annal a'mal dakhalat ala musammal iman. Nah, dari sisi yang lain menunjukkan bahwasanya amalan-amalan ini kalau apa? Kalau kita jadikan iqamus shalah dan seterusnya ma'tuf kepada syahadah, yang mana syahadah adalah tafsir dari iman. Berarti syahadah, salat dan seterusnya ini bagian dari iman, menunjukkan amalan memang masuk ke dalam istilah iman. Khilafan lil murji'ah, berlainan dengan pendapat murji'ah. Qala al-allamah Ibnu Battah rahimahullah,
Wa makna hadzal hadis kal abwabil mutaqaddimati qablah. Makna hadis ini seperti bab yang sebelum ini, yang terdahulu. Annal iman waqi'un alal a'mal. Iman berlaku pada amalan-amalan. Ala tara, apakah Anda tidak melihat annahu awqa'a ismal iman alal iqrar. Nabi meletakkan istilah iman, meletakkan ya, awqa'a meletakkan istilah iman pada persaksian bi syahadati tauhid, persaksian tauhid, wa ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wa ata'il khumus, ya semuanya amalan. Ala khilafi qaulil murji'ah, menyelisihi ucapan murji'ah. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa antu'tu minal maghnamil khumus, memberikan 1/5 dari ghanimah. Zakara hadza li'annahum katsiral jihad. Baik. Nabi menyebutkan ini karena mereka banyak jihad. Yang betul kasiro atau kasiri, dua-duanya boleh. Cuma yang fasih adalah wazan fa'il, dia adalah ismul jinis, makanya boleh 1, boleh 2, boleh jamak. Tetap kasir, tak perlu kasirun, kasirin, tak perlu. Tapi barang siapa memilih diberi ya, tak mengapa. Kasiri al jihad. Dibuat jadi apa? Jamak mudzakkar salim. Thayyib. Fi sabilillah ala kufari mudhar. Sering berjihad di jalan Allah memerangi orang kafir mudhar. Ia menunjukkan iman yang kuat. Jumpa Nabi belum, tetapi mampu untuk berjihad melawan musuh-musuh Nabi dari sebelah sana. Fanabbahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka ala anna ada al-khumus minal iman. Bahwasanya menunaikan khumus itu bagian dari iman. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah qauluhu minal maghnam ay minal ghanimah. Ini berarti apa zahirnya? Kalau ghanimah wazan fa'ilah, yaitu maghnam memang, yaitu isim maf'ul. Wa huwa tanqasimu ila khamsati akhmas. Ghanimah terbagi menjadi 5, yaitu harus dibagi 5. Yaitu arba'atu akhmas lil ghuzah. 4/5-nya untuk prajurit perang yang ikut perang mendapatkan, tinggal dibagi-bagi kadarnya berapa. Wal khumusu yuhammasu saniyan. Yang khumus, yang mana khumus ini 1/5-nya, ini untuk Allah dan Rasulnya, itu pun dibagi-bagi lagi. 1/5-nya akan dibagi 5 lagi lil masori fil khamsah, untuk 5 tempat masraf al masyhurah fil fiqhiyat, yang terkenal dalam kitab fikih, untuk Allah dan Rasulnya, untuk fuqara, masakin, ibnu sabil, dan al yatama. Jadi sedikit sekali sebenarnya ya. 1/5 dibagi 5 lagi. Untuk Rasul sendiri sangat sedikit. Baik. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-Allamatu Ibnu Battal rahimahullah wa kadzalika a'lamahum. Demikian pula Nabi mengajari mereka anna ada al-khumus, bahwasanya menunaikan khumus minal iman, itu bagian dari iman. Li'annahum kanu mujawirina li kufari mudhar, karena mereka bertetangga dengan kufar mudhar. Wa kanu ahla jihad, mereka rajin jihad. Wa nikayatin lahum, sering menyerang mereka, sering menyerang mudhar, semangat untuk jihad. Baik, orang-orang Bahrain. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Wa qala al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullah, lamma kana sa'iluna ahla ghazwin, tatkala para penanya adalah ahli perang, arrafahum mahum ila bayanihi muhtajun. Nabi memperkenalkan kepada mereka perkara yang mereka perlu untuk dijelaskan, mereka memerlukan penjelasannya. Min amril khumus, yaitu berupa 1/5 minal ghanaim, dari ghanimah. Wa kadzalika nahahum anil anbidah. Demikian pula Nabi melarang mereka dari nabit-nabit al-madhkurah yang disebutkan, likaunihim mimman yukhafu alaihim istimaluha, karena mereka orang-orang Bahrain termasuk yang dikhawatirkan memakai itu. Bahrain hampir sejajar dengan Yaman, sementara memang Abu Musa bertanya bagaimana dengan di Yaman yang banyak anggurnya terlalu banyak. Nabi menyuruh untuk zabibu, buat zabib.
yaitu jangan minum yang memabukkan. Selesai dari al-ifsah. Summa idza lahadna, kemudian jika kita perhatikan qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadatu alla ilaha illallah hingga minal maghnamil khumus, wajadna anna syahadah, kita dapati bahwasanya syahadat wa ma ba'daha, dan yang setelahnya ubirat bi siyagil masadir, dengan pola masdar. Lihat itu, syahadatu ini jelas masdar, iqamu masdar, ita'u masdar, siyam juga masdar. Bi khilafil khoslatil akhirah, lain dengan karakter yang terakhir, yaitu apa? Fi'il mudhari yang mansub, ai antu'tu. Apa hikmahnya di sini? Wahya antu'tu minal maghnami khumusan. Fa innaha wa in kanat bi ta'wilil masdar, karena walaupun tetap dia ditakwil masdar, an dengan fi'il mudhari, takdirnya apa? Yaitu ata'u wa ata'u al-khumusa atau ul-khumusi minal maghnam. Ujung-ujungnya masdar juga. Tapi kenapa Nabi menggunakan an dengan fi'il mudhari di sini? Fahiya tatadammanul fi'lal mudhari, dia mengandungi fi'il mudhari. Tetap mengandungi fi'il mudhari, kalaupun ditakwil tetap ujung-ujungnya asalnya fi'il mudhari. Cuma famal hikmatu fi taghyiri hadhihi siyaq. Apa hikmahnya? Polanya itu dirubah. Fal hikmatu wallahu a'lam annal khisalal arba, karakter yang 4, wajibatun ma'rufatun mustaqirrah, dia adalah kewajiban yang telah dikenal dan bersifat menetap. Ya, harus senantiasa menjaga syahadat, menjaga sholat, menjaga zakat, menjaga puasa. Baik, dan ini terus menerus sesuai dengan waktunya. Kalau syahadat nggak ada waktu, tapi seumur hidup, waktunya seumur hidup. Wa annal khoslatal khamisah, sementara karakter yang kelima mutajaddidah, sesuai dengan karakter fi'il mudhari, tajaddad, selalu terbaharui. Bi tajaddudil futuhat, dengan terbaharuinya kemenangan-kemenangan, indal jihad, tatkala ada jihad. Ya, berarti 4 pertama istiqrar, digunakan masdar lil istiqrar, sesuatu yang menetap. Sementara yang kelima yaitu istimrar wa tajaddud, yaitu sifatnya adalah berlangsung terus-menerus dan terbaharui. Walaupun untuk memahaminya mungkin agak pelik, tapi ini ma'ruf di dalam ilmu balaghah. Pola isim, pola ismiyah itu istiqrar, sesuatu yang menetap. Kalau fi'il itu istimrar, bersifat terus-menerus, tapi tidak selalu menetap, tapi terus-menerus terbaharui. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, fa in qulta, jika Anda bertanya lima adalah an labdil masdari sharih, kenapa Nabi berpindah atau memeson dari lafaz masdar yang jelas, yaitu atau, misalkan antu'tu atau ila ma fi makna masdar, menuju kepada makna masdar, yaitu apa? An dengan fi'il mudhari, wahya an ma'al fi'il mudhari. Qultu, kata saya, isy'aran, yaitu untuk memberitahukan bi makna tajaddud, tentang makna terbaharuinya alladzi fil fi'il, yang ada pada fi'il. Li'anna sa'iral arkan, karena rukun-rukun yang lain, dan semuanya rukun Islam ya, yang 4 pertama itu, kanat sabitatan qabla dzalik, dia sudah pasti sebelum itu. Bi khilafi i'ta'il khumus, lain dengan pemberian khumus. Fa inna faridatahu, karena kewajibannya kanat mutajaddidah, dia terbaharui. Kalau ada ghanimah ya ada itu, kalau tak ada ghanimah ya tak ada. Terkadang bertahun-tahun tak ada jihad misalkan, ya sudah, berarti tak ada ghanimah, berarti tidak ada 1/5 itu. Selesai dari Al-Kawakib Ad-Darari. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.